العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جزاك الله خير. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali setelah vakum di dalam bulan Ramadan. Masing-masing kita fokus untuk menambah amal ibadah. Walaupun di pertengahan Syawal, saya ucapkan kepada antum semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh usaha kita, ibadah kita di bulan Ramadan, baik puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan yang lainnya. Dan semoga dengan diterimanya amal ibadah tersebut, kita menjadi lebih bertakwa selepas bulan Ramadan dan istiqamah tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Nah, langsung saja kita lanjutkan kajian rutin kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab bayanu kasrati turuqil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan, atau bab yang menjelaskan tentang bahwasanya ibadah di dalam Islam ini bermacam-macam. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, faedah dari bab ini adalah lebih menjelaskan kepada kita yang pertama bahwasannya Islam itu mudah. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatur banyaknya ibadah yang bermacam-macam, ini menunjukkan kemudahan Islam. Karena jika kita tidak bisa mengerjakan yang satu, kita bisa lari ke ibadah yang lainnya. Kita tidak bisa berpuasa sunnah, mungkin dari kaum laki-laki karena banyak beraktivitas di luar, ya, mungkin kita bisa banyak baca Al-Quran atau salat sunnah yang lainnya. Mungkin ibu-ibu yang di rumah lebih bisa puasa sunnah dan seterusnya. Dan juga sudah kita lewati hadisnya, ada pertanyaan dari para sahabat yang latar belakang mereka tidak memiliki harta. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami sedekah? Tidak seperti mereka yang punya harta. Ternyata Rasulullah memberikan solusi. Anda berzikir kepada Allah sedekah, Anda amar ma'ruf kepada Allah juga dinilai sedekah. Dan masih banyak jalan kebaikan yang lainnya. Kita lanjutkan urutan hadis yang disusun oleh penulis, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Sebagian ulama tidak menyebutkan imam, ya, ini faedah juga. Sebagian ulama menyebutkan An-Nawawi tanpa Al-Imam. Dimana? Kenapa? Ada yang tahu? Karena penyebutan imam itu menunjukkan seseorang tersebut dimajukan di depan, artinya di dalam suri tauladan, contoh bahwasanya seseorang itu adalah berada di atas kebaikan secara utuh. An-Nawawi di dalam menetapkan asma dan sifat ada sedikit beliau jatuh di dalam takwil. Seperti beliau pernah menyebutkan yadun, tangan, ya, tangan bagi Allah itu adalah kekuasaan. Hanya dalam sedikit tempat, tapi beliau tetap prinsipnya bahwasanya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu milik Allah dan tidak sama dengan makhluknya, dan kita terima dengan keimanan tanpa mentakwil, tanpa bertanya bagaimana, tanpa membayang-bayangkan, ya. Terus bertanya, loh kenapa Imam Nawawi kok jatuh? Padahal beliau sudah berprinsip seperti itu.
Pertama, alasannya adalah beliau statusnya siapa? Manusia. Manusia, tidak maksum. Yang kedua, para ulama mengatakan itu ada keterpengaruhan dari guru. Beliau mendengarkan dari guru yang lain, terpengaruh. Ya, terpengaruh. Walaupun tetap secara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sesungguhnya kesalahan satu tidak bisa membatalkan yang 1000. Kalau orang sekarang, ya, ada dai ngomong keliru, ya, satu kali, yang 999 apa? Batal. Ini bahaya. Ini bahaya. Nah, itu antara panggilan imam dan tidak bagi siapa? An-Nawawi. Ada yang mengatakan tetap dipanggil imam karena karyanya banyak dipakai. Di antara Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, bukan hanya Ahlus Sunnah yang pakai, Ahlul Bid'ah pun pakai. Jazakallahu khair. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak dipanggil imam. Dan kita masuk sekarang pada hadis di catatan saya 121, betul? Oh, 125. Nah, berarti belum saya pindah tandanya. Baik, nas'alullah an yufaqqihana wa yuwaffiqana ilman nafi'a wa amalan salihan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah at-tasi' anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qalu la ilaha illallah وأدناها بما تقول أداء عن الطارئ فالحياة صفة من الإيمان متفق عليه. Baik, hadis yang ke-125 pada kitab ini atau yang ke-9 pada bab ini, anhu ay an Abi Hurairah. Dari dia maksudnya adalah dari Abu Hurairah. Anhu pada hadis sebelumnya sampai ketemu di hadis 122 disebutkan an Abi Hurairah. Ya, maka ini juga dari Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada bid'un. Bid'un itu bilangan dari 1 sampai 9. Ya. Kalau bahasa Indonesianya, iman itu ada 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Au bid'un wa sittuna syu'bah, atau ada 60 sekian cabang. Fa afdaluha, maka cabang iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang terendah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u, dan malu, syu'batun minal iman, adalah bagian dari iman. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, yaitu disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, menunjukkan bahwasannya iman itu berderajat. Iman itu berderajat, tidak satu, tetapi berderajat. Ya. Dan derajat yang paling tinggi tadi disebutkan adalah ucapan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Yang dimaksud adalah ucapan 2 kalimat syahadat. Yang dimaksud adalah ucapan 2 kalimat syahadat. Di situ asyhadu an la ilaha illallah, dan itu merupakan syarat
Ya, syarat seseorang masuk Islam, yaitu dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sehingga para ulama menyebutkan qaulu la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat itu adalah aslul iman. Apa asal, pondasi. Disebutkan pondasi atau asal atau ujung keimanan karena tidak adanya dia, maka tidak adanya iman. Tidak adanya ucapan la ilaha illallah sekaligus memurtadkan pelakunya. Sedangkan yang lainnya dari cabang-cabang keimanan itu adalah kamalul iman, penyempurna iman. Jelas ya? Apa yang dimaksudkan penyempurna? Berarti jika penyempurna itu tidak ada, masih dianggap keislamannya atau tidak? Masih. Kenapa? Aslul imannya masih ada. Pondasi imannya masih ada. Dua kalimat syahadatnya masih tetap diakui. Inilah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Inilah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khawarij sama dengan Ahlus Sunnah dalam menetapkan iman, yaitu kata mereka yang sama dengan kita adalah iman itu adalah keyakinan dalam hati. Diucapkan dengan lisan, diterapkan dengan anggota badan dalam perbuatan. Sampai sini sama? Sama. Tapi ketika kita sebutkan iman itu berderajat, bertambah dan berkurang, mereka mengatakan tidak. Mereka mengatakan tidak. Mereka menganggap sekali seseorang berbuat dosa besar, maka keluar dari Islam. Seakan-akan tahapan-tahapan itu semuanya di-skip. Walaupun aslul imannya, dua kalimat syahadatnya masih ada. Berzina, dosa besar, keluar dari Islam. Membunuh, dosa besar, keluar dari Islam. Walaupun sang pembunuh atau sang pezina masih mengakui dua kalimat syahadatnya. Kata Khawarij gak bisa keluar dari Islam. Ini beda kita dengan mereka. Makanya kita tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah, tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin atau orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Bahkan Rasul SAW pernah menegur Usamah bin Zaid ketika dalam sebuah peperangan. Usamah bin Zaid berhadapan dengan orang kafir yang sudah lemah. Ya. Orang kafir tersebut awalnya mau menyerang Usamah, ternyata berbalik kondisinya, dia lari, dikejar oleh Usamah. Ketika berhadapan, Usamah ketika hendak menebaskan pedangnya, orang kafir tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana? Oleh Usamah diteruskan, ditebas. Dan di situ Nabi marah. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, engkau tidak tahu, orang ini tadinya menyerang saya. Kemudian pedangnya terjatuh dan saya kejar, kondisinya berbalik. Tidak ada salahnya argumentasinya Usamah, benar. Ya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut akan pedangku, wahai Rasulullah. Bayangkan, kondisi seperti itu tetap disalahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apakah perlu engkau belah dadanya untuk menentukan dia mengucapkan la ilaha illallah karena pedangmu atau karena Allah? Ini menunjukkan apa? Kita sikapi seseorang dengan zahirnya. Dengan zahirnya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muslim. Ya. Nah, ini adalah tahapan yang dimaksud, yaitu qaulu la ilaha illallah, maksudnya adalah aslul iman atau apa? Asal pokok keimanan. Yang lainnya adalah pelengkap. Semakin kita mengamalkan ketaatan, semakin sempurna iman kita. Semakin kita mengurangi ketaatan, semakin lemah iman kita.
Dan para ulama juga membagi di dalam penyempurna iman itu ada penyempurna iman yang wajib, ada penyempurna iman yang sunnah. Maksudnya adalah amalan-amalan dalam Islam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka penyempurna iman yang wajib itu tentu lebih tinggi derajatnya daripada penyempurna yang sunnah. Nah, kemudian datang dalil lagi tentang sesuatu yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat, yaitu adalah sholat. Sesuatu yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat itu adalah sholat. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingan atau perbedaan kita dengan orang musyrikin dan orang kafir adalah pada sholatnya, kata Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya sesuatu hal yang bisa membatalkan aslul iman tadi, pokok keimanan tadi, satu saja amalan yang banyak, ada sholat, haji, puasa, zakat, baca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, apalagi banyak ketaatan. Satu saja yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat, yaitu sholat. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Mudaththir juga disebutkan, "Ma salakakum fi saqar?" Ketika Allah bertanya, apa yang membuat engkau masuk ke dalam neraka saqar ini? Apa dijawab? Qalu lam naku minal musalli. Kami dulu tidak sholat. Langsung diucapkan sholat. Ini menunjukkan bahwasannya sholat ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam apabila ditinggalkan seutuhnya, seluruhnya, atau sebagian besarnya. Ya. Faedah kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan makna iman pada tiga aspek diri manusia. Hadis ini menunjukkan makna iman pada tiga aspek diri manusia, yaitu hati, lisan, dan anggota badan, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Oleh karenanya makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah, oleh karena itu makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Contoh ikhwan, kita meyakini dalam hati kita Rabb kita, Tuhan kita adalah Allah. Betul? Dalam hati kita. Maka wajib kita ucapkan dengan lisan, la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, saya bersaksi bahwasanya Tuhan itu adalah Allah yang berhak disembah. Kemudian persaksian kita terapkan di dalam anggota badan, dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana? Kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau ditanya, kenapa Anda mentaati dan menjauhi larangan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena saya bersaksi dengan lisan saya bahwasanya Allah adalah Tuhan saya. Kenapa Anda ucapkan Allah itu adalah Tuhan Anda? Kembali lagi, karena hati saya meyakini hal tersebut. Kira-kira bisa dipisah ini? Tiga aspek ini bisa dipisah atau wajib jadi satu? Wajib jadi. Coba kita pisah ya.
Coba kita bisa. Seandainya ada orang yang hanya mengerjakan, ya, dia sholat, dia zakat, barangkali menerapkan aturan Islam. Tapi ketika ditanya, apakah kamu yakini Anda itu Islam yang Tuhannya adalah Allah? Dia mengatakan tidak. Hati saya berbeda dengan anggota badan saya, amal perbuatan saya. Maka ini adalah sikap siapa? Munafik. Munafik, bukan mukmin tadi, munafik. Adapun ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berangkat dari hatinya, tapi nggak mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini adalah orang yang fasik dan bahkan dia bisa terancam kekufuran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan Anda adalah Allah sementara tidak mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya? Ya. Atau ada orang yang hanya meyakini, cukup keyakinan, saya hanya meyakini, ya, saya hanya meyakini Tuhan saya Allah, tidak diucapkan dengan lisan apalagi diamalkan lewat anggota badan. Ini adalah siapa? Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman itu cukup diyakini. Anda yakin Allah itu Tuhan, mukmin sudah, muslim sudah. Walaupun Anda nggak sholat, walaupun Anda nggak zakat, walaupun tidak melakukan seluruh perintah Allah dan larangannya, yang penting Anda meyakini Tuhan itu Allah, mukmin sudah. Berarti kalau demikian, iblis mukmin, Fir'aun mukmin. Iblis meyakini atau tidak Allah itu Tuhannya? Meyakini. Iblis mengatakan khalaqtani min nar. Bahkan iblis mengatakan fabi'izzatika, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu ya Allah, ya, engkau menciptakan aku dari api. Iblis meyakini bahwasanya Allah itu adalah pencipta, Tuhan. Apakah cukup menjadikan iblis ini mukmin? Tidak. Fir'aun di akhir hayatnya juga meyakini bahwasanya Rabbnya Musa dan Harun itu adalah yang benar. Apakah jadi mukmin? Tidak. Maka tiga aspek ini tidak bisa dipisah, harus selalu ada satu kesatuan. Kemudian ditambahkan, ya, kalau ini Khawarij juga sepakat, ya, Khawarij juga sepakat. Kemudian ditambahkan bisa bertambah dengan ketaatan, iman itu tadi, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kalau Khawarij ini tidak, Khawarij tidak sepakat iman bisa bertambah dan berkurang. Satu iman. Sekali dinodai hilang. Ya. Dan definisi ini sesuai dengan hadis ini ada tiga aspek. Ada tiga aspek diri manusia yang saya sebutkan. Mana yang tiga aspek tersebut? Rasulullah mengatakan tadi. Pertama, qaulu la ilaha illallah. Qaul, yaitu apa? Ucapan, lisan berarti. Melibatkan apa? Lisan. Ya. Kemudian imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini berarti melibatkan aspek anggota badan. Haya, malu, berarti melibatkan aspek hati. Tiga. Hati, lisan, anggota badan. Nas, dalil. Oleh karenanya tidak ada manhaj yang tepat sesuai dengan dalil melainkan manhajnya sahabat, melainkan metode beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di dalam menetapkan keimanan seperti ini atau yang lainnya. Semuanya pakai dalil. Baik, saya jelaskan juga. Murji'ah itu ada beberapa tahap. Murji'ah itu biasanya dituduhkan kepada Ahlus Sunnah oleh Khawarij. Khawarij menuduh Ahlus Sunnah sebagai Murji'ah karena tuduhannya ringan di dalam beragama menurut mereka. Ringan di dalam beragama. Tadi kita sebutkan ada
iman itu berderajat, nggak mudah mengkafirkan orang, kan begitu. Maka dituduh Murji'ah. Tapi sebaliknya, Ahlu Sunnah dituduh Khawarij oleh Murji'ah. Ya. Murji'ah terlalu ringan dia. Kita terus semuanya pakai dalil, mereka wah ini Khawarij ekstrim. Berarti kita berada di mana? Di tengah-tengah. Kita katakan alhamdulillah. Ya, kalau yang menuduh adalah golongan yang menyimpang, maka kita katakan alhamdulillah. Ya, karena kita berada di tengah-tengah dan manhajnya sahabat Ahlu Sunnah itu selalu di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya. Dari mana tuduhannya? Murji'ah seperti tadi mengatakan kita terlalu ekstrim, tapi Khawarij mengatakan kita terlalu bermudah-mudahan. Ya, di situ ikhwan. Maka Murji'ah yang pertama, yang paling ekstrim adalah Murji'ah sesuai dengan foundernya, penciptanya, yaitu siapa? Jaham bin Safwan, yaitu Jaham bin Safwan, terkenal dengan mazhabnya namanya Jahmiyah. Jaham ini paling ekstrim ya, mengatakan barang siapa yang mengetahui Allah itu pencipta, pemberi rezeki, maka dia sudah dianggap beriman walaupun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Oleh karenanya Jaham mengatakan pelaku maksiat walaupun dia melakukan kesyirikan, maka imannya tetap sama seperti Abu Bakar, bahkan seperti Jibril alaihissalam. Padahal pelaku maksiat. Karena Murji'ah, perhatikan, Murji'ah dikatakan Murji'ah karena dia mengeluarkan makna amal dari iman. Mengeluarkan, tadi kan iman itu ada keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan dia diterapkan lewat amal perbuatan. Murji'ah mengeluarkan yang ketiga. Murji'ah mengatakan amal nggak masuk iman. Iman itu kan perkara hati, amal anggota badan, beda. Sekarang kita balik, mana mungkin seseorang menerapkan perbuatan dengan ikhlas, dengan khusyuk kalau hatinya tidak khusyuk juga. Berarti hati dan perbuatan atau batin dan zahir itu saling keterkaitan, saling berkaitan. Nah, itu yang paling ekstrim. Kemudian yang lebih mendingan lagi, Murji'ahnya Asy'ariyah. Yang lebih mending, Murji'ahnya Asy'ariyah, yaitu dengan mengatakan, mereka mengatakan enggak cukup dengan keyakinan dalam hati. Ya, tidak cukup dalam keyakinan dalam hati, tetapi dia harus diucapkan. Harus diucapkan. Nah, maka yang demikian ini bukan hanya terdapat pada Asy'ariyah, ada banyak terdapat pada ulama Hanafiyah. Dan yang demikian ini oleh para ulama dikenal sebagai Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya para ulama. Jadi para ulama ada yang jatuh di dalam Murji'ah, yaitu ketika mereka mengeluarkan apa? Amal dari makna iman, ya. Kadang ada tuduhan kepada kita ini Murji'ah ketika kita tanya, padahal orangnya berhadapan langsung dengan saya. Apa sih Murji'ah itu, Pak? Murji'ah adalah pengikut Radio Roja. Sudah, mau ngomong apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika kita tes Murji'ah, bagaimana sih Anda menuduh kami Murji'ah ini? Saya harapkan jawabannya apa? Ilmiah, karena memang Murji'ah itu adalah golongan yang meniadakan amal dari makna iman. Ternyata Murji'ah adalah pengikut Radio Roja. Ya sudah, mau jawab apa? Kita senyumin saja sambil kita tinggal. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya sudah, selamat atas jawaban Anda, kan begitu. Mau jawab apa lagi? Nah, ini istilah-istilah yang kadang diserap oleh orang yang nggak senang dengan Ahlus Sunnah, kemudian dituduhkan dengan tuduhan yang tidak semestinya.
Ada lagi tuduhan kepada orang yang taat kepada pemerintah adalah madkhali. Ini di Saudi ya. Madkhali. Ternyata tuduhan itu sudah masuk terserap ke Indonesia. Ini salafi madkhali. Apa maksudnya saya kata? Salafi yang jadi kesetnya pemerintah. Apa-apa taat kepada pemerintah. Oh begitu. Maksud madkhali sendiri itu apa? Yang saya tahu dan itu yang ma'ruf, madkhali adalah nama dari Syekh Rabi. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Murid-murid beliau menerapkan prinsip ahlu sunnah, salah satunya adalah taat kepada pemerintah. Begitu. Kemudian diberikan gelar salafi madkhali. Saya tanya, apa sih madkhali itu? Madkhali itu dijelaskan dari kata-kata dakhala yadkhulu kan. Mulai ngempet guyu saya. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Dan madkhal kata dia adalah ketika dia masuk ke ranah pemerintahan dan tunduk kepada pemerintah tanpa syarat kan. Ya sudah, berarti lagi-lagi wa idza khatabahumul jahiluna kalau sudah mendengar itu sudah kita pergi saja. Ya. Nah, faedah berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Iman ini adalah sebuah pendorong. Iman adalah sebuah pendorong untuk seseorang melakukan amal soleh. Ya, iman adalah sebuah pendorong untuk seseorang melakukan amal soleh. Makanya perbaiki iman Anda. Seseorang ketika sibuk memperbaiki amal solehnya, bagus. Tapi jangan lupa di situ ada pendorongnya. Yang apabila Anda perbaiki pendorongnya, amal soleh Anda juga semakin baik. Contoh ikhwan, contoh. Orang berlomba-lomba sholat malam, bangun malam. Sudah? Lomba-lomba. Kemudian dia duduk di majelis Asy'ariyah barangkali. Majelisnya Asy'ariyah. Kemudian dijelaskan di situ masalah iman. Iman itu masalah akidah, masalah yang ghaib. Dijelaskan di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin fi sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Setiap sepertiga malam. Betul? Pernah dengar ini? Berhubung kajiannya Asy'ariyah, yang dimaksud kata ustadznya, yang dimaksud turunnya ini bukan Allah yang turun, tapi apa? Rahmatnya yang turun. Kita yang sudah berlomba sholat malam jadi nah terus nyapa awak dewi apa? Lomba sholat malam Allahnya nggak turun ya? Mulai males. Kenapa? Keimanannya keliru. Ya, dia menjelaskan kalau Allah yang turun berarti arsy kosong dong. Allah kan di arsy, di atas arsy. Kalau Allah turun berarti arsy kosong. Kita katakan itu kalau antum ada di lantai 2, turun di lantai 1, lantai 2 kosong, berarti Anda telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, di dalam hadis itu disebutkan dengan jelas oleh Rasulullah yanzilu, bukan tanzilu. Yang mengerti bahasa Arab, yanzilu itu dhamir huwa. Kalau rahmat tadi katanya dia, yang turun adalah rahmat. Rahmatun. Tun. Ada tak marbutah menunjukkan isim muannats. Berarti dhamirnya apa? Tanzilu harusnya. Tapi Rasulullah mengatakan yanzilu. Bisa dipahami sini insyaallah. Ketika keimanan ini sudah tidak tepat, maka otomatis amal soleh akan berkurang. Tadi yang orang-orang yang mau berlomba-lomba bangun malam, jangan biasa aja, nggak usah semangat-semangat. Yang turun bukan Allah, yang turun rahmatnya. Loh ini piye terus? Allah mengatakan turun ke langit dunia bagi mereka yang minta ampun diampuni, bagi mereka yang minta hajat dikabulkan hajatnya. Masa rahmatnya Allah yang mengabulkan hajatnya? Atau rahmatnya Allah yang mengampuni dosa manusia? Nah, sudah ulasan-ulasan yang lainnya mentok, akhirnya dibilang apa? Hadisnya dhaif.
Padahal hadisnya sahih. Ya, sudah mentok dikatakan hadisnya dhaif, terguncang katanya. Idtirab. Idtirabnya di mana? Balik ke ilmu hadis. Dari sanadnya sahih, hanya karena perselisihan manusia hanya didhaifkan hadis tadi. Ini adalah ketentuan yang jauh dari kebenaran. Baik. Faedah berikutnya, hadis ini menjelaskan bahwasannya al-haya atau malu. Hadis ini menjelaskan bahwasannya al-haya atau malu sebagian dari akhlak yang terpuji. Sebagian dari akhlak yang terpuji. Dan malu ini muncul dari keimanan. Semakin tebal imannya, semakin besar malunya. Semakin sedikit imannya, semakin kecil malunya. Ya. Kita lihat bagaimana terutama kaum wanita pada zaman ini. Walaupun pakai cadar, bicara di depan orang laki-laki atas alasan apapun. Loh Ustadz, ini menjelaskan tentang agama. Sekarang kita tanya simpel, malu nggak dia berbicara di hadapan laki-laki? Wallahi Ibunda Aisyah menjelaskan hadis di mana? Di balik tirai. Itu pun gara-gara nggak ada lagi perawi kecuali dia. Nggak ada lagi perawi kecuali, dan ilmu hadis yang sahih adalah langsung dapat dari perawinya aslinya. Ini udurnya di sini, Tuan. Udurnya di sini. Sehingga para tabi'in belajar kepada Ibunda Aisyah, ya, pertama udurnya adalah dia perawi tunggal pada hadis yang dicari itu. Kedua, Ibunda Aisyah tetap menggunakan tirai, hijab di dalam menjelaskan. Saat ini Masya Allah, ya, sudah dianggap cadar, baju lebar, ahlul jannah sudah, maksum. Ya, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya dan yang lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Kemudian dia bicara di hadapan laki-laki. Di mana keimanannya? Padahal malu itu bagian dari iman. Apalagi kalau yang materi yang dibahas adalah seputar masalah ekonomi dunia saja. Seputar masalah ekonomi dunia saja. Dengan menampilkan penampilan, dia katakan sesuai sunnah. Nah, penampilannya sesuai sunnah, amalannya tidak sesuai sunnah. Nah, ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat bagaimana penerapan para sahabat-sahabat dan para sahabiat-sahabiat di dalam menjalankan Islam. Dan malu ini, kata para ulama, malu inilah yang menentukan kemana arah kita. Semakin taat atau semakin maksiat. Jika Anda sudah diberikan rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala, pelihara. Jangan mengikuti kanan dan kiri yang sudah hilang rasa malunya, kemudian Anda mengikuti tren pada saat itu. Sehingga malu Anda jadi berkurang. Ada satu penuturan, ikhwan, ini sekedar cerita. Ada satu penuturan, ya, kawan mengatakan, alhamdulillah Ustaz. Ya, berarti kan bangga, alhamdulillah. Saya dulu ini kalau kumpul-kumpul sama orang banyak diemnya, pendiam. Karena saya malu untuk berbicara. Tapi sekarang alhamdulillah saya banyak bicara katanya. Dan saya bisa menguasai audiens. Saya katakan antum yang dulu lebih baik. Antum istighfar bukan alhamdulillah. Antum yang dulu lebih baik. Bukankah Rasul SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Berarti banyak diamnya atau banyak bicara? Banyak diam. Antum yang dulu lebih baik. Ya. Yang kedua dalilnya ini, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kenapa antum hilangkan? Cari lagi malunya. Ya. Nah, hakadha wallahu ta'ala ala wa alam. Dapat satu hadis insyaallah ya, sebagai pembukaan, ya, pemanasan. Cukup. Tafadhal.
Adzan dulu baru ada tanya jawab. Tanyakan, barakallahu fikum. Tadi yang ditanyakan yang saya tangkap adalah syarat keimanan itu mencakup 3 aspek: keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu bagaimana jika seseorang itu di akhir hayatnya dia bertaubat dari kekufurannya dan menjadi orang yang beriman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi belum pernah beramal soleh sedikit pun, walaupun sholat. Begini maksudnya. Baik. Jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat yang mendeklarasikan keimanannya, ya, kemudian didahului oleh ajalnya, maka berlakulah kaidah, itu apa? Berlakulah kaidah niat yang dibangun, ya, niat yang dibangun dengan mohon maaf saya ulang, an-niyatul jazim, niat yang kuat, kamanzilatil fa'il idza asabal udhur. Itu kaidahnya. Niat yang kuat itu seperti seorang yang melakukan secara utuh walaupun dengan syarat dia ada udzur. Udzurnya apa? Ajal, udzurnya ajal. Contohnya pembunuh 99 nyawa. Kemudian bertaubat. Menghadap ke ahli ibadah. Ahli ibadah mengatakan tidak bisa engkau bertaubat, dilengkapi jadi 100 nyawa yang dia bunuh. Kemudian menghadap ke ahli ilmu. Ahli ilmu mengatakan silahkan Anda pindah dari tempat Anda. Kalau Anda taubat, pindah dari tempat Anda. Dan dia mengikuti, menunjukkan niatnya kuat. Ketika berpindah belum sampai tempatnya, didahului oleh ajal. Maka Allah Subhanahu wa taala menilai dia seperti orang yang sudah sampai ke tempat tujuan karena dia ada uzur. Sama halnya seperti 2 orang, kata Nabi SAW, ada 2 orang muslim yang masing-masing membawa pedang. Ya. Yang masuk neraka siapa? Dua-duanya, yang membunuh dan yang dibunuh. Kenapa? Yang membunuh baik, masuk akal kalau masuk neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Apa kata Rasulullah? Ini yang jadi kaidah kita. Dia sudah berniat kuat untuk menghabisi saudaranya, namun didahului oleh ajal, maka dinilai seperti pembunuh juga. Bisa dipahami? Baik. Ya. Iya, itu sama. Itu juga terbentur dengan udzur. Demikian pula ada pasukan salah satu panglima Romawi, ya, yang bernama Gregorius atau bahasa Arab dipanggil Jurja. Itu juga sama, masuk ke dalam Islam di kancah peperangan. Bagaimana mau sholat? Tapi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis langsung ikut perang dan terbunuh di sana. Ini sama halnya. Ya, wallahu a'lam. Demikian juga kasusnya Abu Thalib. Sakaratul maut. Seandainya hal itu tidak bermanfaat bagi Abu Thalib, tentu Rasulullah tidak mendakwahkan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, karena ini sudah sakarat. Ya, nggak mungkin seandainya sudah ucapkan la ilaha illallah untuk sholat masih butuh proses karena diri tubuhnya lemah, ya.
Ternyata keduluan juga oleh ajal. Maka kaidah niat berlaku di sini. Kaidah niat berlaku di sini. Nah. Ada udzur. Beda kalau dia beriman nggak ada udzur, nggak mau sholat, ya keluar lagi berarti. Ya. Ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada jeda di hidupnya, ada jeda antara dia dengan ajalnya. Sehat-sehat saja, tidak ada udzur, nggak mau sholat, ya berarti bohong keimanannya. Jelas ya. Nah. Nah, kalau orang sudah keimanannya diucapkan pada waktu yang sudah tertutup pintu taubat, maka tidak diterima. Yaitu kalau zaman ini pintu taubat adalah nyawa sudah di kerongkongan. Namun nanti pada tanda-tanda kiamat besar adalah ketika matahari terbit dari barat. Ini sudah tidak diterima. Nah, ada lagi ikhwan, tafadhol. Ibu-ibu enaknya caranya gimana ya kalau mau tanya ibu-ibu? Harus ada mic kayaknya. Kertas. Oh, ada kertas. Berarti kita tunggu ini. Kalau ibu-ibu mau tanya, ditulis, bisa disampaikan. WA suaminya juga boleh. Baik, cukup insyaallah. Ada lagi, Mas Hamid. Gimana? Dai maksudnya? Baik, itu nggak benar. Ya. Dai ustadzah maksudnya, ustadzah perempuan. Pertama, yang bertugas amar ma'ruf nahi mungkar siapa? Nomor 1. Laki-laki. Kalau ustadzah sudah tampil di hadapan laki-laki, ini seperti kayaknya nggak ada laki-laki lagi, sudah nggak ada ustadz lagi. Kalau nggak ada ustadz lagi boleh, kondisinya darurat, nggak ada ustadz sama sekali udah. Hanya ini saja. Bismillah. Seperti kasusnya Aisyah. Aisyah itu nggak ada perawi lagi dalam hadis ini loh ya. Dalam satu hadis, ini ujungnya ini perawinya Aisyah. Ya sudah, mau nggak mau, berbondong-bondong menemui siapa? Aisyah. Itu pun Aisyah pakai tirai, nggak tampil, pakai tirai. Ya. Kalau masih ada ustadz, ya masih terjangkau ustadz tersebut untuk dihadirkan bicara, wallahi jauh lebih berwibawa bagi perempuan tadi, dan jauh lebih berwibawa bagi laki-laki ustadznya tadi ketika ustadz yang tampil di depan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki itu lebih qawwam, lebih tinggi derajatnya, lebih melindungi daripada wanita. Ciri-ciri yang lainnya, ada nabi wanita. Ustadz ini kan termasuk mewakili ilmunya nabi, menyampaikan, meneruskan, kan begitu. Ada nabi wanita? Sama sekali tidak ada. Seandainya diperkenankan ilmu ini, yang tampil adalah wanita, ujung tombaknya wanita, saya akan ada nabi wanita. Tidak ada nabi wanita. Ya. Terus gimana? Ya silahkan ustadzah berbicara di hadapan wanita. Berbicara di hadapan wanita. Yang saya permasalahkan ini kalau sudah apa? Berbicara di hadapan laki-laki tanpa batas, ya, dan masya Allah. Kadang keceplosan wanita tadi bercerita hal ihwal keluarganya, namanya wanita. Enak-enak apa? Menjelaskan ilmu sudah cerita, curhat dia. Ya sudah, akhirnya bubar majelis. Nah,
Cukup insyaallah. Baik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.